Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Di episode kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film tentang serangan alien yang berjudul Beyond Skyline yang rilis pada tahun 2017 lalu. Film ini disutradarai oleh Liam O'Donnell, dibintangi oleh Frank Grillo, Bojana Novakovic, dan Iko Uwais. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Beyond Skyline. Semoga. Mark Curley adalah seorang polisi di Los Angeles. Mark mendapat laporan kalau anaknya ditangkap karena kasus perkelahian. Mark pun bergegas pergi ke markas kepolisian untuk menjemput putranya itu. Teman Mark yang bernama Garcia memberitahu kalau ini sudah ketiga kalinya anak Mark yang bernama Trent itu ditangkap karena berkelahi. Kali ini Garcia bisa membantu Mark, namun jika Trent tertangkap lagi, maka Garcia tidak akan bisa membantu lagi. Di saat Mark dan Trent akan pulang ke rumah, mobil yang mereka kendarai ternyata mogok. Akhirnya mereka berdua pun berjalan menuju kereta bawah tanah. Di dalam kereta, Mark melihat cincin milik istrinya yang sudah meninggal. Mark ingin Trent jangan bertingkah lagi, karena keluarganya yang tersisa kini tinggal Trent seorang. Tiba-tiba, kereta berguncang hebat dan kemudian berhenti. Mark pun mendatangi masinis yang bernama Audrey. Mark menanyakan apa yang terjadi, namun Audrey juga kebingungan. Beberapa saat kemudian kembali terjadi guncangan hebat. Dari alat komunikasi, Audrey mendengar seseorang mengatakan untuk jangan menatap cahaya. Tiba-tiba kembali terjadi guncangan. Akhirnya Mark memutuskan untuk membuka pintu kereta. Setelah memastikan aman, penumpang lainnya pun keluar dari dalam kereta. Sementara itu, di dalam kantor polisi, Garcia yang baru keluar dari toilet merasa aneh dengan kantor polisi yang begitu sepi. Dia hanya menemukan seorang poluan bernama Jones yang juga kebingungan. Di jalanan, seorang pengemis buta yang bernama Sarge bingung mendengar teriakan-teriakan di sekitarnya. Dia bertanya kemana semua orang pergi, namun tidak ada satupun orang yang menjawab. Di tempat lain, Mark dan penumpang kereta akhirnya sampai di sebuah stasiun. Melihat ada sinar biru yang aneh, Trent yang penasaran pun mencoba memeriksanya. Seorang wanita yang mengikuti Trent berniat untuk keluar stasiun untuk menemui anak-anaknya. Namun Trent melarangnya karena di luar sepertinya berbahaya. Namun setelah terkena cahaya biru, tiba-tiba mata wanita itu berubah. Wanita itu seperti terhipnotis berjalan menuju cahaya. Trent yang panik berteriak memanggil ayahnya. Setelah tak sengaja melihat cahaya biru, mata Trent pun ikut-ikutan berubah dan terhipnotis oleh cahaya biru itu. Dari belakang, Mark mengejar Trent yang terhipnotis setelah menatap cahaya. Mark mencoba menyadarkan anaknya itu, namun sia-sia. Di luar stasiun, terlihat banyak orang yang terhipnotis oleh cahaya biru yang ternyata berasal dari pesawat alien raksasa. Tiba-tiba, semua orang itu disedot masuk ke dalam pesawat alien itu. Beruntung Mark berhasil menahan Trent sehingga Trent tidak ikut tersedot. Mereka berdua pun kembali masuk ke dalam stasiun. Bersama Audrey dan dua orang penumpang yang lainnya, mereka menuju rel kereta bawah tanah. Mereka akan pergi menuju stasiun pusat untuk meminta bantuan. Di tengah jalan, Mark bertemu dengan Garcia, Jones, dan Sarge. Mark mengajak mereka untuk terus bergerak mencari tempat yang aman. Audrey lalu memberitahu kalau jalur bawah tanah itu mengarah ke pelabuhan. Nanti, sesampainya di sana, mereka akan meminta bantuan militer. Di tengah jalan, Mark memeriksa keadaan di atas, sementara Jones berusaha menghubungi seseorang lewat radio. Jones selalu mendengar kalau pihak militer tidak bisa mengirimkan bantuan. Mereka disuruh untuk terus bergerak menuju pelabuhan dan segera pergi dari kota. Di atas, Mark melihat pesawat militer dikerahkan untuk bertempur melawan pesawat alien itu. Mark lalu melihat satu rudal mengenai pesawat alien dan tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Mark pun menyuruh semua orang untuk berlindung. Ledakan itu membuat jalur bawah tanah itu hancur. Dua penumpang kereta meninggal dalam ledakan itu. Di saat semua orang sedang kebingungan, tiba-tiba satu alien menarik Garcia. Mark langsung menembaki alien itu. Keadaan diperparah dengan Trent yang terhipnotis oleh cahaya biru. Mark pun terus-terusan menembaki alien itu hingga mati. Trent lalu kembali sadar saat cahaya biru itu menghilang. Mark lalu menarik Garcia yang berada di dalam tubuh alien. Tiba-tiba, tentakel alien itu mencapit kepala Jones dan mengambil otaknya. Mark dan Trent pun kembali menembaki alien itu. Sementara yang lain berusaha keluar dari terowongan. Mark menyuruh Trent untuk naik.
Di saat Mark sendiri akan naik, tiba-tiba tentakel alien menariknya. Audrey pun memberikan flare miliknya. Mark memasukkan flare itu ke dalam tangki bensin mobil dan kemudian bergegas naik ke atas. Di belakang saat alien akan mengejar, mobil itu meledak dengan hebat, membuat alien itu hancur berkeping-keping. Di luar, tiba-tiba muncul pesawat alien yang besar di hadapan mereka. Mereka pun panik. Trent menyarankan untuk kembali masuk ke dalam terowongan, namun Garcia menolaknya karena dia kehabisan darah akibat serangan alien barusan. Dari belakang, muncul satu alien besar mengejar mereka. Garcia menyuruh yang lain untuk pergi, sementara dia sendiri akan mengalihkan perhatian alien itu. Setelah yang lainnya pergi, Garcia disedot oleh alien raksasa itu. Singkat cerita, Mark dan yang lainnya akhirnya sampai di pelabuhan. Audrey melihat ada 3 helikopter militer mendekat. Di saat Mark dan yang lainnya berlari mendekati helikopter itu, tiba-tiba alien raksasa menghadang mereka. Alien itu menembakkan sesuatu menghancurkan ketiga helikopter itu. Ternyata pesawat induk alien sudah ada di atas mereka. Alien itu kemudian menembakkan sinar biru ke langit. Mereka pun terhipnotis dan tersedot masuk ke dalam pesawat alien, kecuali Sarge yang buta. Namun alien besar tetap menangkap Sarge. Di dalam pesawat induk alien, ternyata alien besar hanyalah robot. Di dalamnya ada alien berukuran sama dengan manusia mengendalikannya. Alien itu lalu memasukkan salah satu tangannya ke dalam alat kemudi, lalu kemudian menggerakkan pesawat induk alien menuju suatu tempat. Di ruangan lain, Mark terbangun di antara tumpukan manusia. Mark melihat sebuah tentakel yang mencapit dan mengambil otak manusia yang ada di sana. Mark pun berusaha menghindar sambil mencari Trent. Mark lalu melihat tentakel itu berusaha mengambil Trent. Mark langsung menembaki tentakel itu. Dari layar, alien melihat apa yang dilakukan oleh Mark. Sementara itu, di saat Mark berusaha menolong anaknya, tentakel itu malah berbalik mencapit kepalanya. Mark pun menembaki tentakel itu. Mark kemudian terjatuh dan masuk ke dalam saluran pembuangan air. Beruntung Mark tidak terjatuh, namun dia tersangkut dan kakinya tertusuk bagian pesawat. Pesawat alien itu lalu berhenti di sebuah kota. Pesawat itu kembali menyalakan cahaya biru dan mengirim robot-robot alien. Sementara itu, Mark berusaha untuk kembali masuk ke dalam pesawat untuk mencari anaknya. Dari jauh, Mark melihat otak-otak manusia yang tadi diambil dimasukkan ke dalam kepala robot alien. Setelah diberi otak, robot alien itu kemudian bisa hidup. Mark lalu melihat beberapa ibu hamil dengan perut yang terbelah. Di ruangan lain, Mark melihat beberapa benda seperti telur yang tergantung. Dari belakang, tiba-tiba muncul robot alien menyerangnya. Mark pun mencoba melawan. Di sini muncul robot alien dengan mata berwarna merah. Secara aneh, robot alien bermata merah itu melawan robot alien yang bermata biru. Robot alien merah itu lalu mencabut otak manusia yang ada di dalam robot alien biru. Merasa ada yang aneh, Mark pun mengikuti kemana robot alien merah pergi. Di ruang kontrol, alien yang mengetahui keberadaan Mark langsung bergerak untuk menangkap Mark. Di ruangan lain, Trent dan Audrey terbangun dengan posisi tergantung. Trent lalu menyalakan flare untuk memeriksa keadaan sekitar. Sementara itu, robot alien merah menyembuhkan luka di kaki Mark dengan tangannya yang panas. Robot alien itu membawa Mark menemui seorang wanita hamil yang bernama Elaine. Elaine mengatakan kalau ketubannya pecah. Mark menyuruh Elaine tenang karena dia pernah membantu proses persalinan saat bertugas dulu. Elaine pun begitu cemas karena seharusnya dia melahirkan 6 bulan lagi. Elaine menceritakan setelah dia menatap cahaya biru, dia bisa merasakan kalau bayi di dalam perutnya tumbuh dengan cepat. Namun sayangnya, Elaine dan suaminya, Jarrod, tersedot masuk ke dalam pesawat alien. Otak suaminya berhasil diambil dan dimasukkan ke dalam robot alien. Namun anehnya, suaminya masih bisa tetap sadar di dalam tubuh robot alien itu. Suaminya menyelamatkan Elaine saat mesin tentakel akan mengambil bayinya. Mark pun dengan susah payah membantu Elaine melakukan proses persalinan. Elaine akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Rose. Namun sayangnya, Elaine meninggal beberapa saat kemudian. Mark lalu meminta Jarrod membantunya menemukan anaknya. Sebagai gantinya, Mark berjanji akan membawa bayi Rose keluar dari dalam pesawat alien. Jarrod pun menyetujui tawaran tersebut. Di ruangan lain, Audrey berhasil melepaskan diri sementara Trent masih bergelantungan. Sementara itu, Jarrod membawa Mark pergi ke pusat senjata alien. Jarrod memasukkan salah satu tangannya ke dalam sebuah lubang untuk mendapatkan senjata. Jarrod kemudian menyuruh Mark melakukan hal yang sama. Mark pun kini mendapatkan senjata yang menempel di tangan kanannya. Jarrod lalu mengambil beberapa bola biru yang ternyata adalah bom.
Jarod meletakkan bom itu di meriam pesawat. Jarod berencana akan meledakkan pesawat ini. Jarod lalu mencari Trent di pusat informasi pesawat. Tiba-tiba alien datang. Jarod membuka sebuah pintu dan menyuruh Mark untuk masuk. Mark pun masuk dan mendarat di tempat di mana Trent berada. Trent berteriak memanggil Mark. Sarge yang buta ternyata juga ada di sana. Mark lalu menaruh Rose di tempat yang aman. Tentakel pengambil otak manusia kemudian muncul. Tentakel itu mengambil otak-otak manusia yang bergelantungan. Trent merasa harus menyelamatkan Sarge. Dia langsung melompat. Saat tali yang mengikat Sarge putus, Trent menyuruh Sarge untuk merapat ke dinding. Di saat Mark berusaha menolong Trent, tiba-tiba tentakel menangkap kakinya. Tentakel yang lainnya juga mengincar Audrey. Trent pun menyuruh Mark untuk melepaskannya. Trent menyuruh Mark untuk menyelamatkan Audrey. Setelah Trent melepaskan tangannya, Mark melihat tentakel itu mengambil otak Trent. Mark lalu melompat ke badan tentakel untuk menolong Audrey. Di tempat lain, alien berhasil mengalahkan Jarod dengan mudah. Dia lalu menuju pintu yang dilalui oleh Mark. Setelah Mark berhasil mengalahkan tentakel, tiba-tiba alien itu muncul. Mark mencoba menggunakan senjata di tangannya, namun gagal. Saat alien itu ingin menyerang Mark, dia teralihkan setelah mendengar tangisan bayi Rose. Sarge yang berada di dekat Rose pun berusaha untuk mengalihkan perhatian alien. Akhirnya alien itu menusuk Sarge. Melihat hal ini, Audrey langsung membawa Rose kabur. Di tempat lain, dengan sisa-sisa tenaganya, Jarod melemparkan bom ke dalam meriam pesawat. Pesawat itu pun meledak hebat dan terjatuh di Laos. Saat pesawat jatuh, di bawah ada dua orang pejuang yang bernama Sua dan Kanya. Mereka menggunakan helm agar aman dari sinar biru. Di situasi yang chaos ini, mereka berdua bertarung melawan polisi yang bertindak semena-mena. Sua akhirnya berhasil mengalahkan polisi itu. Sementara itu, di dalam pesawat, Mark dan Audrey berhasil selamat. Bayi Rose yang berada di gendongan Audrey secara aneh tumbuh besar dengan cepat. Mark pun tak kuasa menahan kesedihan saat melihat Trent tergeletak tak bernyawa. Audrey kemudian mengajak mereka untuk segera keluar dari dalam pesawat. Di luar, Kanya menemukan sebuah telur biru tergeletak di samping sungai. Di dalam pesawat, alien yang ternyata masih hidup mencoba untuk memperbaiki kembali pesawatnya. Mark, Audrey dan Sarge berhasil keluar dari dalam pesawat dan menyeberangi sungai. Mereka lalu bertemu dengan Kanya dan Sua. Di sini Sarge akhirnya meninggal karena luka di tubuhnya. Sua lalu menyuruh Mark dan Audrey untuk mengikutinya. Di dalam pesawat, otak Trent dimasukkan ke dalam robot alien. Di luar, bayi Rose kini terlihat seperti anak berusia 2 tahun, padahal umurnya baru 2 hari. Mereka lalu berhenti di sebuah gubuk dekat sawah. Kanya melihat lencana polisi di saku belakang Mark. Di saat Sua melepaskan helmnya, Mark jadi tahu kalau Sua adalah anggota tentara segitiga emas dari tato di lehernya. Sua yang membenci polisi akhirnya menyerang Mark. Mereka berdua pun bertarung. Mark lalu berkata kalau mereka datang bukan untuk menangkap Sua. Kanya lalu melihat beberapa polisi lokal yang datang. Mereka pun bersembunyi. Sua mengajak mereka untuk pergi dari tempat itu. Mark meminta Sua membantunya memeriksakan Rose ke dokter. Sebagai balasannya, Mark akan membantu Sua. Sua pun setuju. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Malam harinya, saat sedang beristirahat, Mark memberitahu di dalam pesawat hanya ada satu alien yang asli. Yang lainnya hanyalah robot-robot alien. Robot alien itu bisa hidup jika dipasangi otak manusia. Mark juga memberitahu kalau dia pernah bertemu satu robot alien yang masih sadar kalau dia adalah manusia. Itu artinya mereka bisa menyadarkan robot-robot alien itu. Pagi harinya, di saat Mark terbangun, dia melihat seorang polisi yang menodongkan pistol ke arahnya. Semua orang pun kaget. Sua kemudian berhasil menembak perut polisi itu. Sua ingin membunuh polisi itu, namun Audrey melarangnya. Akhirnya Sua membawa polisi itu ke dalam markas mereka. Markas tentara segitiga emas adalah sebuah candi yang bernama Candi Siwa. Di dalam Candi Siwa, seseorang yang bernama Harper menghampiri mereka. Sua kemudian memasukkan polisi yang dia tangkap ke dalam penjara yang ada di dalam candi. Mereka lalu meminta bantuan Harper untuk memeriksa bayi Rose. Saat dicek suhu tubuhnya, Harper terkejut melihat suhu tubuh Rose yang sangat tinggi. Harper semakin bingung setelah mengetahui kalau usia Rose baru 2 hari. Harper pun melakukan penelitian lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, Kanya mendatangi Harper untuk menunjukkan telur yang dia temukan. Harper yang sedang meneliti darah Rose memberitahu kalau sesuatu telah merubah DNA Rose. Dengan kata lain, Rose bukanlah manusia lagi. Kanya yang membenci alien langsung berniat ingin mengusir Rose, namun Audrey melarangnya. Sua dan Mark kemudian datang.
Kanya ingin Rose pergi karena Rose adalah alien. Mark langsung membantahnya. Mark menceritakan saat di dalam pesawat alien, dia melihat alien bereksperimen dengan janin-janin manusia. Sebagian besar janin itu mati, namun ajaibnya Rose bisa bertahan hidup. Mark yakin Rose bisa menjadi jalan untuk membantu umat manusia. Harper lalu memberitahu kalau Rose kehabisan darah karena pertumbuhannya yang sangat cepat. Rose membutuhkan transfusi darah. Namun Rose bukanlah manusia, jadi tidak ada darah yang cocok dengannya. Mark pun teringat kalau tangan kanannya pernah berhasil dipasangi senjata alien. Mungkin saja darahnya bisa cocok dengan darah Rose. Dan ternyata benar, darah Mark dan Rose cocok. Setelah mendapatkan transfusi darah, keadaan Rose kian membaik. Rose kini juga sudah mulai belajar berbicara. Harper kemudian meneliti telur alien. Ternyata telur itu adalah peluru cahaya. Di saat telur itu diluncurkan, telur itu akan berubah menjadi cahaya biru yang bisa mengendalikan pikiran manusia. Harper berkata, isi di dalam telur itu seperti memang didesain untuk DNA manusia. Harper pun berpendapat kalau alien itu sudah pernah datang ke bumi jutaan tahun yang lalu. Bahkan bisa jadi alien-alien inilah yang pertama kali menaruh manusia di bumi. Alien-alien itu sengaja datang kembali untuk memanen otak manusia. Harper lalu memberitahu kalau dia menemukan satu kelemahan peluru cahaya itu. Ketika darah Rose digabungkan dengan cairan yang ada di dalamnya, maka darah Rose akan memblokir kekuatan cairan itu. Artinya, dengan darah Rose, mereka akan bisa menyadarkan robot-robot alien. Namun untuk mewujudkannya, mereka harus memasukkan peluru itu ke dalam meriam yang ada di dalam pesawat alien terlebih dahulu. Di luar, alien mulai menerbangkan kembali pesawatnya. Di dalam candi, Sua mengajak Mark dan Audrey mengambil beberapa senjata. Sua lalu menyuruh Kanya dan Audrey untuk memasang bom di luar candi. Saat sedang memasang bom, Kanya dan Audrey mendengar suara aneh. Di tempat lain, Sua mencoba menghubungi Kanya untuk menyuruhnya kembali masuk. Namun Kanya mematikan radionya. Di luar, tiba-tiba robot alien muncul. Kanya menembaki robot itu sampai pelurunya habis. Kanya pun memancing robot alien itu menuju ladang ranjau. Robot alien itu menginjak ranjau hingga terjadi ledakan hebat. Namun robot alien itu masih selamat. Harper menyuruh Kanya untuk kabur, namun Kanya malah memilih mengorbankan diri menginjak ranjau yang ada di bawahnya. Kanya menunggu robot alien mendekat ke arahnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain, Kanya mengangkat kakinya hingga terjadi ledakan dahsyat menghancurkan robot alien. Di dalam pesawat, alien mendeteksi ada banyak ancaman di dalam candi. Dia langsung bergerak menuju candi itu. Sementara itu, di dalam candi, Audrey berhasil kembali dengan selamat. Mark meminta Sua untuk pergi, namun Sua dan yang lain bertekad akan mempertahankan candi sampai titik darah penghabisan. Mark lalu meminta suntikan yang berisi darah Rose. Dia akan menyuntik peluru alien yang ada di dalam pesawat alien untuk menyadarkan semua robot-robot alien itu. Mark lalu membawa Rose ke tempat yang aman. Mark kemudian langsung menyelinap keluar. Sementara Sua memantau pergerakan alien. Sua lalu meledakkan bom di saat alien masuk. Sua dan yang lainnya pun langsung maju menyerang. Namun robot-robot alien yang lain terlihat masuk melalui pintu yang lain lagi. Robot alien itu membunuh beberapa orang. Dengan susah payah, akhirnya Sua berhasil membakar alien itu. Alien yang melihat robot-robot aliennya gagal, akhirnya memutuskan untuk turun tangan menggunakan robot raksasa. Sementara itu, di tempat lain, Mark berhasil menyelinap masuk ke dalam pesawat alien. Di luar, Sua memutuskan membebaskan polisi yang dia tangkap untuk berjuang bersama. Di saat semua orang ada di luar candi, pesawat alien menembakkan cahaya biru. Audrey pun menyuruh semua orang untuk menutup mata. Seseorang lalu menembakkan rudal ke arah cahaya biru. Cahaya biru itu pun langsung lenyap. Robot raksasa kemudian muncul. Robot itu mengamuk menghancurkan candi. Sementara itu, di dalam pesawat alien, Mark dihadang oleh robot alien. Di saat Mark akan menembak, robot alien itu melempar senjata Mark. Mark pun terpojok. Namun tiba-tiba mata robot alien itu berubah warna saat melihat cincin kawin milik Mark. Robot alien itu kemudian kembali menyerang Mark. Mark pun mengira kalau robot alien itu adalah Trent, anaknya. Dia berusaha menyadarkan robot alien itu, namun gagal. Akhirnya Mark mendorong robot alien itu hingga terjatuh. Di luar, terjadi pertempuran antara robot-robot alien dengan manusia yang ada di sana. Harper yang melihat Audrey akan diserang langsung menyelamatkannya, namun akibatnya Harper pun tewas. Di tempat lain, Mark berhasil masuk ke dalam meriam alien. Dia menyuntik peluru telur dengan darah Rose. Telur itu pun berubah warna menjadi warna merah. Mark lalu melempar telur itu ke dalam meriam. Telur itu pun mulai bercahaya. Melihat cahaya itu, Trent pun bisa kembali sadar. Matanya kini berubah berwarna merah.
Alien yang melihat cahaya merah berasal dari meriamnya langsung merusak bagian meriam itu. Mark pun terlempar keluar dari dalam pesawat. Mark lalu memasukkan tangannya ke dalam lubang pembuat senjata alien. Dia lalu bertarung melawan alien yang ada di dekatnya. Mark, Audrey, Sua, dan polisi Mad Dog dikepung oleh para alien. Mereka bahu-membahu bertarung melawan alien-alien itu. Robot raksasa alien lalu muncul mengincar Rose. Tiba-tiba, robot raksasa alien lain yang bermata merah datang. Robot raksasa itu dikendarai oleh Tren yang sudah sadar. Kedua robot raksasa itu pun bertarung satu sama lain. Di saat Tren kewalahan, Mark menghampiri Tren yang hampir kalah. Dia mengambil tembakan rudal untuk menembak alien. Sementara itu, Sua, polisi Mad Dog, dan Audrey masih berusaha bertarung mempertahankan candi. Rose selalu terlihat berjalan sendirian di tengah pertarungan. Dia berjalan menuju meriam rusak yang berisi peluru telur merah. Rose selalu memasukkan tangannya ke dalam meriam rusak itu. Secara ajaib, meriam itu kembali berfungsi. Alien yang melihatnya berusaha menghentikan Rose. Mark pun berlari untuk melindungi Rose. Tren kemudian mendorong alien. Tren mengambil meriam itu dan mengarahkannya ke arah alien musuh. Peluru merah itu pun berhasil ditembakkan. Cahaya merah di langit membuat para robot-robot alien kembali sadar. Sedangkan alien musuh pun akhirnya mati akibat terkena tembakan. Singkat cerita, Rose yang sudah dewasa bersama Tren dan yang lainnya menerbangkan pesawat alien pergi keluar angkasa untuk menghancurkan alien-alien jahat yang masih tersisa. Dan berakhirlah alur cerita film Beyond Skyline ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jadilah seperti Mad Dog. Meskipun di film ini dia seperti tidak berguna, tapi setidaknya dia masih mau berusaha. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow semua media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!